Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Irfan Irawat TV. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang rukhsah, kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda semua, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan rukhsah di bab 9, yakni tentang kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi Anda semua, ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan rukhsah? Coba, ada enggak? Rukhsah itu adalah kemudahan atau keringanan dari Allah untuk hambanya. Lanjut sebelum kita memasuki pembelajaran, Ananda harus menguasai beberapa, atau Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Yang kedua, melalui pembelajaran marketplace kalian dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat bagan tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, coba Anda semua perhatikan gambar berikut ini. Ya, mana Anda perhatikan? Ya, di situ terlihat ada wanita hamil, kemudian ada orang haji, tetapi dia memakai kursi roda. Selanjutnya ada anak sholat sedang berbaring atau dia duduk sholatnya ya. Kemudian ada pembayaran zakat, dia melalui uang ataupun melalui beras. Coba Anda para simak, apa yang terbayang oleh Anda semua dari gambar-gambar tersebut? Ya, coba bayangkan ada apa di gambar-gambar tersebut. Ya, betul, itu adalah rangkaian ibadah yang ada dalam syariat Islam ya, tetapi dalam hal ini dia berlaku khusus karena ada kondisi tertentu. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa adalah memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah itu diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan, sedangkan dalam usul fikih disebutkan bahwa rukhsah itu dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan darurat dan kebutuhan. Jadi secara istilah rukhsah itu memang adalah suatu keringanan yang disyariatkan oleh Islam atau diberikan kepada seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Lanjut. Nah, kita akan masuk ke pembagian rukhsah. Ya, rukhsah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rukhsah yang mengandung ihtisan, mengandung kebaikan. Nah, contoh daripada rukhsah ini adalah seperti seorang musafir yang pergi perjalanan jauh ya. Dia boleh memakai rukhsahnya, boleh dia mengkodok sholat atau dia tidak mengkodok sholat. Boleh dia menjamak sholat atau dia tidak menjamak sholat. Namanya rukhsah ihtisan, rukhsah yang mengandung kebaikan. Sedangkan yang kedua adalah rukhsah yang menggugurkan hukum atau azimah. Ya, hukum awalnya haram, tetapi dalam kondisi tertentu dia hukum itu bisa berubah menjadi halal. Apa contohnya? Kalau seandainya orang tersesat dalam hutan, kemudian dia tidak ada makanan, yang ada hanya makanan haram. Makanan haram, contoh ular, contoh ada buaya misalnya, atau ada hewan yang diharamkan contohnya. Kalau seandainya dia tidak memakan itu hewan, akan membahayakan jiwanya. Maka dengan kondisi seperti ini, namanya kondisi darurat, hewan-hewan tersebut bisa berubah hukum dari haram menjadi halal karena membahayakan jiwa seseorang tersebut. Maka boleh dia memakan daging ular, daging monyet, karena untuk mempertahankan jiwanya. Itu macam-macam rukhsah. Lanjutnya, ada beberapa pembagian rukhsah. Yang pertama, rukhsah dalam sholat. Di Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait dengan sholat. Terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat dalam perjalanan, sholat dalam dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada waktu tertentu. Nah, jadi Anda semua, rukhsah dalam sholat ini ada dua.
Yang pertama dia tadi yang mengandung itisan, boleh dia diringkas, boleh tidak diringkas. Tetapi untuk dalam sholat menjamak qasar itu lebih utama daripada menjamak, karena menjamak qasar itu, mengqasar adalah bagian sedekah Allah kepada hambanya. Lanjut ya, kita langsung ke rukso dalam zakat. Nah, rukso dalam zakat ini dia pada dasarnya pembayaran zakat itu dulu memakai makanan pokok. Jadi Rasulullah dulu pembayaran zakatnya memakai gandum, dia membayar zakatnya memakan kurma. Pokoknya apa yang dimakan itu yang dibayarkan untuk zakat ya. Tetapi dalam kondisi modern sekarang ini boleh membayar zakat dengan sejumlah uang ya, boleh dengan sejumlah uang, dan itu karena ruksa dalam kondisi tertentu. Seperti zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang, zakat fitrah dibayarkan oleh jenis makanan produk langsung, makanan pokok langsung seperti beras untuk memperingan proses pembayaran. Jadi zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Jadi kita seandainya kita di sini kita bisa membayar zakatnya melalui online, boleh transfer saja, boleh itu, karena itu meringankan. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Jadi kalau dulu langsung, tapi hari ini kita zakatnya bisa dikumpulkan oleh bas ya. Dalam hal ini boleh diwakilkan pembayaran zakatnya kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk ke rukso bagi orang tertentu dalam puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, kemudian sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Jadi untuk orang-orang yang sudah Bapak sebutkan tadi, Allah memberi rukso. Apa contohnya? Contoh orang musafir, dia boleh puasa, boleh tidak, tergantung kondisi orang tersebut. Kemudian ketika sakit, orang yang sakit itu dianjurkan kalau seandainya puasa itu dapat membahayakan jiwanya, atau kalau seandainya puasa dia akan menambah sakit, dianjurkan dia untuk mengganti puasanya. Jadi hari itu dia tidak puasa, mengganti di hari yang lain. Selanjutnya untuk wanita yang haid itu sudah otomatis ya, dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wanita hamil itu dia boleh puasa, boleh tidak, terutama kalau seandainya puasa itu dapat memberatkan dia, membahayakan jiwanya, membahayakan janinnya, itu dia boleh tidak puasa, tetapi mengganti di hari lain. Kemudian orang yang sakit menaun atau orang yang sudah tua renta, itu boleh dia mengganti puasa di hari yang lain, atau dia boleh membayar fidyah. Kalau seandainya puasa tadi akan membahayakan jiwanya, dia tidak mengganti puasa, tetapi membayar dengan fidyah. Oke, itu macam-macam rukso. Nah, sementara rukso sendiri itu adalah hukumnya adalah al-ibaha atau dibolehkan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ya, yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itu dasar daripada rukso. Oke, Anda semua, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, Bapak akan memberikan tugas ya tentang rukso tadi itu. Coba kalian tugas individu, coba buatlah tabel mengenai rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Silakan itu kalian kumpulkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.